pasti di neraka lah. Makanya dia wakilnya di situ. Ibnu Katsir. Adam mengakui ada dosa. Ibrahim mengakui ada dosa. Musa mengakui ada dosa. Isa tidak berdosa. Muhammad, kata Isa, dia punya dosa masa lalu dan dosa masa yang akan datang. Cuman sudah diampuni. Ya mana bukti pengampunan itu? Saya belum temukan. Tunjukkan kepada saya di mana di dalam Qur'anmu Muhammad diampuni dosanya. Dia bertobat seperti si Adam di surah 7 itu dan di surah Al-Baqarah 30 sampai 38. Kan ada itu. Oke. Kemudian, kami tidak masuk surga orang Kristen. Menurut Al-Quran, Al-Quran tidak pernah mengkritisi orang Kristen. Yang dikatakan tidak masuk surga itu adalah Nasrani, Nasoro. Dan Yahudi. Kristen tidak dikenal oleh Allah SWT. Kenapa? Padahal Kristen sudah ada di Arab lebih dahulu daripada Islam. Kau harusnya bertanya. Kafir Quraisy dikenal Allah SWT. Tapi Kristen tidak. Kenapa Allah SWT tidak pernah mendiskreditkan Kristen di dalam Al-Quran? Harusnya kau bertanya. Karena apa? Ada satu surah di dalam Al-Quran, surah 22 ayat 40. Di situ Allah membela kekristenan dengan mengatakan gereja, rumah ibadah orang Kristen, tidak akan dihancurkan karena dari dalamnya banyak disebut nama Allah dan dikatakan juga barang siapa menolong agama Allah. Dia mengakui Kristen itu agama Allah. Baca dengan baik ayat itu. Oke. Kemudian Matius 7 ayat 21. Apa kehendak Bapa di sorga? Kehendak Bapa di sorga pertama tertuang di dalam hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Kehendak yang terakhir adalah yang disempurnakan Yesus. Kasihi musuhmu. Apakah kami bisa lebih hebat dari Yahudi? Bisa. Caranya bagaimana? Jikalau kami menerapkan 3 kasih ini. Permasalahannya banyak orang Kristen sulit menerapkan kasih yang ketiga, mengasihi musuh. Makanya kami masuk ke surga dengan apa? Kasih karunia. Pahami dulu itu. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Ya, silakan. Terima kasih. Wow, Iren. Terima kasih Bu Iren. Baru kali ini aku menang. Baru kali ini komen. 2 kali, 3 kali kok nggak salah. Silakan. Oke, baik. Yang pertama perlu diketahui dalam Islam itu Nabi itu dan Rasul itu dikatakan maksum. Ya. Di dalam Al-Baqarah para Nabi itu dikatakan sebagai Rasul Allah dan mereka itu maksum. Apa artinya maksum itu? Orang yang terpelihara dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Karena mereka sebagai utusan Allah, maka mereka harus bersih. Dalam hadis Sahih Bukhari, bahkan ketika Nabi Muhammad ingin melakukan Isra Mi'raj, bertemu dengan Allah menerima perintah sholat, dibelah dadahnya, dibersihkan. Ini menunjukkan bahwa para nabi itu diawasi oleh Tuhan, terjaga oleh dosa. Mereka itu maksum. Pertanyaan saya di awal tadi, Bapak belum menjawab, Pak Rudi, bahwa orang-orang yang masuk ke dalam surga itu harus melebihi daripada orang Yahudi dan ahli Taurat. Apakah Pak Rudi dengan orang-orang Kristen, keagamaannya sudah lebih tinggi daripada orang Yahudi dan ahli Taurat, hingga pede masuk dalam kerajaan surga? Itu belum dijawab. Yang kedua, Pak Rudi belum menjawab pertanyaan saya, Matius 26 nomor 64. Yang Bapak mengatakan bahwa Yesus tidak membutuhkan Tuhan karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi dalam Matius 26 nomor 64, Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang saya tanyakan di dalam ayat itu, yang maha kuasa siapa? Yesus sebagai apa? Ya kan? Yang kedua, kalaulah mau dikatakan bahwa Yesus ini sama satu dengan Bapa, ya kan? Kalau mau dikatakan bahwa Yesus ini sama satu dengan Bapa, lalu kenapa Yesus memberikan pernyataan? Ya kan? Di dalam Yohanes 14 nomor 28, Bapakku lebih besar daripada aku. Bagaimana sosok yang lebih besar dikatakan sama dengan sosok yang tidak lebih besar? Bapakku lebih besar daripada aku, menunjukkan bahwa Yesus tidak lebih besar daripada Bapa. Coba tunjukkan dalil penguat yang menunjukkan bahwa kevalitan argumentasi untuk menguatkan Yesus sebagai Tuhan ini benar faktanya sesuai dengan pernyataan Yesus. Bagaimana di sisi lain Pak Rudi mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, sesembahan, menjaminkan keselamatan. Tapi di sisi lain Yesus memberikan pernyataan yang sebaliknya.
Dia mengatakan, Bapakku lebih besar daripada aku. Parudi Yohanes mengatakan, Yesus dengan Bapa adalah satu. Apakah sosok yang besar dengan sosok yang tidak besar sama? Tentu tidak. Dua hal yang berbeda. Yesus itu kan sudah saya ulangi. Dia adalah hamba Tuhan. Matius 12 nomor 15. Yang namanya hamba itu tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Yohanes 13 nomor 16. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Makanya Yesus itu dikatakan dalam Yohanes 10 nomor 29. Yesus itu tidak lebih besar daripada Bapaknya. Yohanes 14 nomor 28. Tuhan lebih besar daripada anaknya yaitu Yesus. Makanya dalam Markus 16 nomor 19, Yesus fungsinya ketika naik ke surga hanya sebatas duduk di sebelah kanan Bapa. Bagaimana sosok yang hanya status duduk di sebelah kanan Bapa? Anda katakan dia lebih berkuasa. Dia adalah Tuhan. Di mana bentuk Yesus menciptakan langit dan bumi? Tadi saya dengar di awal Anda menggunakan Yesaya. Yesaya terus yang Anda gunakan tanpa pahami. Brother, di dalam Yesaya 43 ayat 10 sampai 12, apa bunyinya? Saya bacakan full biar Anda paham. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, hurufnya besar semua. T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar. Tuhan. Dan hamba-hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk. Sesudah aku tidak ada Allah yang dibentuk. Sesudah aku tidak ada Allah dibentuk. Akulah Tuhan dan Juru Selamat itu. Saya tanya, Yesus ini Allah yang mana? Karena Tuhan sudah berkata, sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk. Muncul-muncul ujub-ujub ada Yesus dikatakan sebagai Allah. Dibentuk. Ya kan? Makanya yang saya tanyakan, di mana kevalitan sedangkan kau melanggar daripada pernyataan Paulus? Kenapa Paulus memberikan pernyataan dalam Roma 1 nomor 23? Apa kata Paulus di situ? Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Saya tanya kepada Pak Rudi, agama dan keyakinan mana yang menggantikan kemuliaan Allah dengan manusia yang serupa dengan gambaran manusia, ya kan, yang tidak fana? Siapa itu? Keyakinan mana? Karena Paulus mengatakan di sini, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Itu keyakinan mana? Agama apa yang menggantikan kemuliaan Allah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana? Itu dulu dijawab. Yang pertama Anda jawab juga. Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa siapa di situ? Yesus ataukah Bapa? Silakan. Wis, udah kena bal-bal kau kan? Senang dia. Oh iya dong. Terima kasih penggemarku, kalian mendukung aku ya. Aku bal-bal ini, biar tahu dia siapa yang dihadapinya. Sabar. Ya, silakan. Oke, saya jawab dulu. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu merujuk kemana? Aduh, mati laptopku. Tunggu dulu. Sorry. Apa yang terjadi? Astaga, baterai. Aduh, tunggu sebentar ya. Siap, matikan mic-nya. Kamu tadi mengatakan bahwa seluruh nabi itu maksum. Artinya apa? Dijaga dari dosa. Bisa nggak saya katakan itu omong kosong? Bisa. Kenapa? Buktinya Adam berdosa. Buktinya Muhammad berdosa. Kapan dijaganya? Saya tidak menemukan penjagaan dari Allah SWT. Makanya Allah menurunkan surah 48 ayat 2. Ada nggak Muhammad meminta ampun dosa? Nggak ada. Ada nggak Muhammad tobatnya diterima? Nggak ada. Lantas dengan apa Muhammad mau masuk ke dalam kerajaan sorga? Sampai hari ini saya nggak tahu jalannya apa. Karena surah 19 ayat 71 jelas mengatakan semua umat Muslim akan masuk ke neraka lebih dahulu. Semua ini ketetapan. Ketetapan itu apa? Yang tidak bisa dibantah atau diganggu gugat siapapun. Kemudian, kamu mengatakan Nabi Muhammad waktu Isra dan Mi'raj dibelah dadanya. Artinya di dalam dada itu ada dosa. Segala macam dikeluarkan. Bukan. Makanya aku bilang kalian tidak bisa berpikir waras. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu harusnya dia dikasih alat pernapasan. Karena itu menembus langit. Bagaimana seorang bisa menembus langit? Oh, dia kan nabi. Kalau nabi buat apa dibelah dadanya? Kan begitu kalau kita melihatnya. Dan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, langit pertama, Muhammad bertemu dengan Adam. Adam sudah mati. Apakah Adam sudah dibangkitkan?
Ini harus pertanyaan kalian gak kritis. Di langit kedua ada Yahya dan Isa. Isa belum mati, Yahya sudah mati. Bagaimana Yahya yang sudah mati bertemu dengan Isa? Apakah Isa dalam wujud roh atau daging? Pahami kalian, begitu cara melihatnya ya kawan-kawan ya. Kemudian apa? Allah tidak ada dibentuk, memang tidak dibentuk, makanya Yesus tidak dibentuk. Tetapi diciptakan, kalimat diciptakan di sini bukan seperti manusia, jadilah kau Yesus, jadilah enggak. Tetapi firman yang keluar dari Allah diciptakan oleh Allah itu sendiri. Pahami ya, ini harus kalian pahami kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan Yesus ini? Wah, mana yang lebih maha kuasa duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Sudah saya jelaskan, itu merujuk kepada Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Segala sesuatu. Makanya Yesus tidak diciptakan. Karena kalau diciptakan, kan firman yang menciptakan. Paham ya? Ibrani 1 ayat 2. Juga diciptakan oleh firman. Maka kita hanya bisa melihat kepada kejadian. Sekarang mana yang lebih kuasa, Bapa atau anak? Kami tidak bisa membedakan seperti itu. Karena namanya yang maha kuasa, kami menganut paham Allah Tritunggal kawan. Ya, kali 2. Jadi kami menganut paham Allah Tritunggal. Paham? Yang Allah kami itu tidak akan jadi maha kuasa kalau dia tidak memiliki firman. Allah kami itu menjadi seonggok batu yang dipertuhankan kalau dia tidak memiliki roh, karena roh lah yang menghidupkan. Jadi kami tidak bisa mengatakan, wah Bapa lebih hebat daripada firman. Gak bisa. Tanpa firman gak ada yang dia jadikan. Yohanes 1 ayat 3. Tetapi ketiganya bersatu di dalam Bapa. Ya, itu tidak kami sangkal. Makanya ada kalimat itu bahwa semuanya di dalam Bapa, aku di dalam dia. Paham gak maksudnya? Tetapi kalau diuji-uji ke mana lebih hebat, tidak ada yang lebih hebat. Karena kurang satu, dia bukan Tuhan yang kami sembah. Dia bukanlah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Mungkin Allah siapa? Berhala yang diberhalakan. Ya. Nah, oke. Sekarang, saya sudah baca di dalam Qur'anmu dengan baik dan benar. Itu menjadi PR kalian. Tolong kau carikan di mana Muhammad bertobat dan tobatnya diterima. Kalau kau dengar hadis, hadis kan karangan manusia. 100% hadis itu karangan manusia. Karena itu pun dikarang abad ke-9. Bukhari hidupnya bukan di zaman Rasul. Sehingga kau tadi mengatakan, wah saya lebih percaya orang yang hidup di zaman Yesus yang mengatakan ini. Bagaimana kau membuktikan ada orang yang hidup di zaman Muhammad dan menuliskan hadis itu? Enggak ada. Jadi semua yang kau dengar di hadis itu, coba kau baca hadis dengan teliti. Itu selalu berkontradiksi dengan Al-Quran. Contoh, Al-Quran mengatakan di surah surah Maryam ayat 30 sampai 33 bahwa Nabi Isa itu orang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi oleh hadis dikatakan yang terkemuka di dunia akhirat itu Muhammad. Bagaimana bisa itu terjadi? Kan tolak belakang, dan banyak lagi yang di hadis yang bertolak belakang ya dengan isi Al-Quran, tapi kalian nggak nyangka ya. Itulah yang bisa saya sampaikan ya. Waktunya tinggal 6 detik lagi. Terima kasih.